Saya datang ke Ya, kantor Abang bisa betul, gitu? betul, Oke, ke DPR sana boleh ya, betul, Komisi 3 ya? betul. Tapi Nggak biasanya janjian. masyarakat harus kenal dulu dengan anggota yang mewakili dia di dapil itu. Di daerah Ya, pemilihannya di ya? daerah pemilihannya. Oke. Misalnya seperti saya di Jakarta Selatan, Aha. maka kita tahu wakil kita siapa dan kita berharap wakil-wakil rakyat kita responsif terhadap aduan masyarakat. Biasanya timnya yang akan terima, kemudian ketika dimungkinkan untuk bertemu dengan anggotanya untuk berdiskusi, anggotanya akan terima. Kalau datang ke gedung DPR mungkin dengan bangunan yang tinggi dan sebagainya, kadang kan orang-orang agak ragu ya mau kemana ini datangnya dan sebagainya. Mungkin ada tips begitu ketika masyarakat akan mengadukan kemana dan bagaimana? Ya, ada beberapa cara Bang Riko. Ya. Pertama, ketika kita masyarakat sudah mengenal wakil rakyat kita, maka itu bisa dapat disampaikan melalui sekretarisnya atau timnya anggota wakil rakyat tersebut, sehingga kemudian wakil rakyat itu bisa menyampaikan Ya. melalui Komisi 3 Bidang Hukum dan HAM. Hmm. Atau yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, bisa mengirimkan dokumen-dokumen itu dengan apa yang ingin diadukan melalui online atau mengirimkan lewat pos ke pengaduan masyarakat DPR RI. Jadi tidak perlu untuk datang ke lembaga parlemen di Senayan. ke gedung Jadi DPR ya? ketika masyarakatnya di Aceh, di Bali misalnya, ya bisa untuk kemudian berkirim surat lewat pos, sehingga kemudian nanti pengaduan masyarakat akan terima dan kemudian dokumen-dokumen itu akan di-scan oleh pengaduan masyarakat dan dianalisa dan kemudian bisa dipantau pergerakannya itu melalui aplikasi DPR pengaduan DPR. Oh, Jadi bisa oke. dilihat sampai mana pengaduan kita diproses dan segala macamnya. Iya. Tapi yang perlu dipahami bahwa DPR ini bukanlah lembaga pengambil keputusan. Karena pengambil keputusan terkait dengan proses penegakan hukum itu kembali kepada aparat penegak hukumnya, baik kepolisian maupun kejaksaan. Yang bisa dilakukan oleh wakil rakyat adalah memastikan setiap pengaduan masyarakat itu ditindaklanjuti dengan baik dan ditindaklanjuti secara profesional oleh aparat penegak hukum. Ya, sebagai Begitu, mitra Bang. berarti mengingatkan gitu ya? Mengingatkan dengan fungsi pengawasan yang dimiliki. Betul. Pak Kapolri ini ada kasus Betul. A, B, C dan sebagainya, tolong diatensi begitu Betul. ya? Oke, baik sahabat Sonora, luar biasa ya. Artinya memang sebagai wakil rakyat ternyata teman-teman di DPR juga punya komitmen ya untuk kemudian bisa menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Betul, Ya. Bang Riko. Baik, luar biasa. Ini saya juga belakangan juga sempat ke DPR untuk liputan ya. Tapi ternyata ada aduan-aduan yang masuk. Jadi apa yang dibicarakan dalam raker itu ternyata sebagian juga persoalan-persoalan yang ada Betul. di masyarakat, Betul. begitu ya? Betul. Oh, Dan bahkan seringkali kita menanyakan kasus-kasus aktual yang menarik perhatian publik yang sedang ditangani, oke. itu prosesnya seperti apa. Iya, Sehingga kemudian publik bisa melihat aparat penegak hukum kita bekerja dengan sangat baik. iya. Terus ketika ada masalah, apa kendala yang dihadapi, kemudian kita carikan solusinya seperti apa. Ya, Bang Afel, ini kalau ada kasus sudah masuk begitu ya. Saringan pertama ada dialog dengan anggota dewan yang bersangkutan dengan si pelapor misalnya dalam sebuah meja begitu, ini masalahnya seperti apa dan sebagainya. Apa langsung disampaikan? Kalau masyarakatnya langsung ke anggota karena kenal anggotanya, bisanya seperti itu. Oh. Tapi kemudian ketika masyarakat yang mengirimkan lewat aduan masyarakat, itu ada tim yang akan menganalisa. Oke. Apakah dokumennya kurang? Ketika dokumennya kurang akan disampaikan kepada pelapor. Karena setiap pengadu pasti meninggalkan nomor kontak, terus kemudian si pelapor akan disampaikan ini dokumen yang dibutuhkan, sehingga kemudian harus dilengkapi. Kadang sering juga Bang Riko bahwa ternyata banyak juga laporan-laporan masyarakat itu yang tidak cukup Ya, ya. bukti Betul. dan tidak cukup datanya, sehingga tidak bisa dilanjutkan. Tidak bisa diteruskan ya. Betul. Tapi tanpa mengurangi komitmen membantu tadi ya. Makanya kemudian setiap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat ketika dokumennya tidak lengkap, maka dari pihak yang menganalisa akan menyampaikan mohon dilengkapi data-datanya. Ya. Termasuk kalau saya pribadi misalnya nih ya, Bang Afdal taruhlah anggota Komisi 3 ya. Ya. Bang, ini saya punya persoalan hukum dan Betul. sebagainya. Coba mungkin kita sharing begitu berdua. Betul. Oh Bang Riko ini kurang ini dan Betul. sebagainya. Itu Betul. dialog itu ada ya? Dimungkinkan. Oh. Saya datang ke Ya. kantor Abang bisa Betul. gitu. Betul. Oke, ke DPR sana boleh ya, Betul. Komisi 3 ya. Betul. Tapi Nggak biasanya janjian. masyarakat harus kenal dulu dengan anggota yang mewakili dia di dapil itu. Di daerah Ya, pemilihannya di ya. daerah pemilihannya. Oke. Misalnya seperti saya di Jakarta Selatan, Aha. maka kita tahu wakil kita siapa dan kita berharap wakil-wakil rakyat kita responsif terhadap aduan masyarakat. Biasanya timnya yang akan terima, kemudian ketika dimungkinkan untuk bertemu dengan anggotanya untuk berdiskusi, anggotanya akan terima.